Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Kabar Politik dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita terus diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya sedikit berbeda. Saya tidak menyiapkan bahan secara khusus, apalagi lebih dari satu bahan, tidak. Saya hanya ingin mengulas apa yang belakangan ini membuat heboh dunia per-YouTubean khususnya ya, dan dunia medsos pada umumnya. Tapi sebelum itu tentu saja saya ingin mengingatkan bagi teman-teman kalian ya yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Kemudian jangan lupa dudul tombol loncengnya ya, supaya kalian mendapatkan notifikasi dari channel ini bila mana ada konten-konten terbaru. Baik teman-teman, yang saya maksud ya adalah kehebohan terkait draft tentang jurnalistik atau jurnalisme berkualitas ya, yang diajukan oleh Dewan Pers kepada Presiden ya. Sudah diajukan kabarnya bulan Februari yang lalu itu, dan sekarang tinggal diteken oleh Presiden. Ya, saya tidak perlu menyebut nama presidennya karena kalau saya sebut itu saya suka alergi, gatal-gatal. Ya, jadi cukup Bapak Presiden gitu aja. Saya kasih Bapak udah bagus itu. Jadi saya tidak akan membahas tentang draft itu sendiri karena sudah dibahas oleh channel-channel besar, channel-channel raksasa yang subscribernya di atas 500.000 sampai jutaan ya. Sementara channel saya ini channel gurem ya, hanya 1.600 subscriber. Ya, saya tidak akan membahas, sudah dibahas banyak itu para konten-konten kreator, para YouTuber senior ya, yang sudah banyak jam terbang maupun subscribernya, yang viewernya bisa ratusan ribu sampai jutaan ya. Viewer saya cuman puluhan sampai ratusan, beberapa kali saja ribuan. Jadi saya tidak akan membahas itu, cuman saya ingin ikut nimbrung lah ya, ini kan hak saya juga kan, ikut nimbrung terhadap isu-isu yang terkini gitu. Jadi draft tentang jurnalistik berkualitas ini yang mengajukan adalah Dewan Pers ya. Saya jadi ingat waktu saya kuliah dulu ya, waktu saya kuliah jurnalistik itu ya, yang diajarin, yang dipelajari ya tentang dunia pers, dan salah satu komponen dalam dunia pers di Indonesia adalah Dewan Pers. Nah ini sebetulnya penting juga Dewan ini ya, sebagai institusi untuk mengontrol, mengevaluasi bagaimana aktivitas jurnalistik di Indonesia khususnya ya, apakah sudah memenuhi kaidah-kaidah atau etika atau kode etik jurnalistik, barangkali begitu ya. Hanya ketika saya belajar dulu ya, beberapa puluh tahun yang lalu belum ada media sosial ya. Jadi masih media-media yang fisik ya, ada koran, ada majalah, radio, televisi, barangkali itu. Tapi YouTube itu belum ada ya kelihatannya tahun era 80-an itu. Apalagi Facebook, apalagi TikTok lagi baru belakangan ini ya, dan yang lain-lain. Jadi Dewan Pers yang sekarang ya, ini yang sekarang ya, yang di era rezim sekarang ini mengajukan draft ya, judulnya anggap saja, saya memang tidak berkepentingan atau tidak merasa perlu untuk memperlihatkan kepada kalian draftnya itu. Lihat aja, tonton saja di channel-channel raksasa ya, sudah banyak itu dibahas mulai dari pendahuluan sampai bab per bab ya. Saya tidak merasa perlu ya, saya hanya ingin mengulas secara ya sesuai dengan kapasitas channel ini sebagai channel kaki lima ya, obrolan politik kaki lima. Jadi ya nyantai, yang ringan-ringan aja. Jadi di dalam draft itu banyak hal yang diatur ya. Tujuannya katanya baik ya, karena ingin membentuk suatu jurnalistik yang berkualitas. Nah, teman-teman sekalian, seperti kalian ketahui bahwa sejak adanya YouTube atau platform-platform yang lain, Facebook, kemudian Instagram, yang belakangan ini TikTok, ya, snack video dan seterusnya, itu kemudian muncul apa yang disebut dengan jurnalisme warga atau independent journalism lah, kira-kira begitu ya.
Jadi jurnalistik yang independen ya. Dan kemudian makin mudah orang ataupun lembaga, tapi sampai level orang, individu, membuat saluran ya, channel ya, untuk menyuarakan apapun, apakah pendapat pribadinya atau dia mengulas suatu pemberitaan, dia membuat berita juga ya. Seperti yang saya rasakan, saya pernah sampaikan bahwa saya sebenarnya walaupun belum menikmati dolar yang banyak dari YouTube ya, hanya sedikit di awal-awal dulu, sekarang pun bahkan nggak terima dolar lagi. Saya sudah terima kasih sama YouTube, karena YouTube sudah memberi fasilitas sehingga saya punya stasiun TV pribadi, ya kan gitu. Seolah-olah kan begitu, ini kan stasiun pribadi saya. Ya, stasiun itu channel, saluran, menyuarakan pendapat, opini, ya kan. Nah, itu kemudian di dalam draft ini nantinya kalau sudah diteken oleh Presiden, akan diatur gitu. Jadi orang tidak boleh sembarangan mengeluarkan informasi, menyampaikan pemberitaan, menyampaikan informasi, nggak bisa begitu. Harus melalui satu birokrasi lah, kira-kira begitu ya. Harus diteliti oleh Dewan Pers. Karena tujuan mereka adalah membentuk jurnalistik yang berkualitas katanya. Katanya untuk menghindari hoax atau hoax ya. Padahal mohon maaf ya, saya itu penggemar hoax. Kenapa penggemar hoax? Jangan lupa teman-teman ya. Jangan dikira kalau sudah media resmi ya kan, dari instansi resmi, media mainstream yang besar-besar itu tidak menyebarkan hoax ya. Kalaupun dibilang tidak menyebarkan hoax, tetapi mereka ingin monopoli kebenaran. Nah buat saya ya, jadi dengan adanya independent journalism atau netizen journalism ya, jurnalistik oleh warga negara, itu memberi alternatif, memberi satu balancing, menjadi keseimbangan ya. Jadi kebenaran itu bisa datang dari siapa saja. Dan bahkan Rocky Gerung mengatakan, Bang Rocky Gerung mengatakan ya, bahwa hoax itu justru paling sempurna dilakukan oleh institusi resmi ya, katakanlah pemerintah, karena mereka punya instrumen yang kemudian diperkuat dengan kekuasaan ya, dengan jaringan ya, dengan anggaran. Mereka paling mungkin melakukan hoax ya. Dan hoax paling sempurna menurut Rocky Gerung adalah hoax dari instansi resmi ya. Kemudian media-media mainstream itu ya, supaya dia bisa hidup kan dia membebek ya, dia menjadi corong dari penguasa. Maka oleh karena itu banyak orang kemudian mencari media-media alternatif, dan itu didapatkan dari channel-channel baik YouTube, kemudian kalau sekarang ada TikTok, ada Instagram segala macam, itu yang independen dari siapapun, termasuk saya. Saya mengklaim dalam channel ini kan saya YouTuber jurnalis politik kan begitu. Karena kebetulan basic saya memang jurnalistik ya. Walaupun saya tidak resmi bekerja di sebuah pemberitaan, tapi saya seorang jurnalis, saya mengerti ilmu jurnalistik, saya mempraktekkan ilmu jurnalistik, saya bisa menulis berita, saya menulis artikel, saya menulis feature, semua produk-produk jurnalistik sudah pernah saya buat. Ya, jadi kembali lagi persoalan ke draft, ya, draft pembentukan atau penciptaan jurnalistik yang berkualitas, katanya begitu. Itu akan mengena atau mencederai eksistensi dari jurnalistik independen ini ya, dari para YouTuber, para konten kreator kan banyak ya. Mereka itu menyampaikan informasi, meskipun juga informasinya mereka ambil bahannya dari berbagai sumber ya, dari media internasional, nasional, dari segala macam itu. Itu nanti nggak boleh begitu. Jadi harus difilter oleh Dewan Pers, ya kan? Tidak berhenti sampai di situ kawan-kawan ya. Ini yang kemudian membuat para konten kreator ya, para YouTuber apalagi yang sudah raksasa itu, yang sudah banyak lah ya, tetapi independen ya. Maksudnya raksasa itu kalau media mainstream kan sekarang koran seperti Kompas, kemudian TV One ya, televisi ya, kemudian Indosiar, Metro TV segala macam juga punya channel di YouTube ya. Itu beda kalau dilakukan atau dikelola secara individual, itu yang saya maksud. Mulai resah mereka ya, apalagi yang sudah merasakan cuan, merasakan fulus, merasakan dolar dari YouTube itu. Kalau nanti kemudian diatur seperti itu,
banyak yang bilang nanti mereka akan nganggur katanya. Saya tidak tahu ya mekanismenya nanti. Saya hanya membayangkan kira-kira bagaimana sebetulnya prakteknya. Kalau yang saya dengar dari ulasan-ulasan para YouTuber senior ya, yang berbasis news itu ya, yang berbasis semacam penyampaian informasi lah, edukasi dan segala macam. Itu konten mereka itu kemudian sebelum diupload ya ke YouTube itu harus difilter gitu. Saya nggak tahu mekanismenya bagaimana. Kalau sekarang kan mudah. Misalnya saya sekarang rekaman, nanti setelah saya rekam, saya edit, kemudian selesai saya upload ke YouTube langsung. Begitu saja selesai. Tapi kalau nanti melalui Dewan Pers seperti apa? Apakah kemudian Dewan Pers mengintervensi YouTube ya di dalam settingannya itu ya? Kalau kemudian dianggap tidak benar atau tidak sesuai dengan standar komunitas lah, kalau bisa dibilang begitu oleh Dewan Pers, maka nggak bisa diupload. Apakah begitu? Tidak berhenti sampai di situ. Bahkan terkait dengan algoritma. Algoritma itu kalau bisa dijelaskan secara gampang ya. Jadi kalau seorang YouTuber channelnya itu rame, ya, maka di situ ada algoritma. Mengapa rame? Ya itu harus dilaporkan ke Dewan Pers itu, yang menyebabkan viewsnya banyak. Kemudian kalau views banyak artinya iklan kemudian juga banyak dan kemudian si YouTuber itu dapat duit banyak juga. Gitu. Itu harus dilaporkan kepada Dewan Pers. Menurut analisis dari para YouTuber senior itu, kalau algoritma itu disampaikan ke Dewan Pers, artinya kemudian Dewan Pers menjadi terima jadi, dia bisa menyampaikan, memberikan informasi kepada anggotanya, para media-media yang mainstream raksasa itu, bikin konten yang seperti ini kira-kira seperti itu supaya rame. Enak banget kan? Dan tidak berhenti sampai di situ, bahkan kemudian AdSense-nya ya, sebutan gampangnya gajinya dari YouTube itu harus dibagi. Dewan Pers minta jatah. Makanya kemudian ada yang mengatakan dalam ulasan mereka itu, ini preman sebetulnya ya, preman minta jatah gitu. Nah, jadi ini yang membuat mereka resah ya. Sudah aktivitas mereka untuk membuat konten, mengupload itu dipersulit. Kemudian kalau dapat duit harus ada sebagian yang disetorkan ke Dewan Pers. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah, apakah konten gurum seperti saya ini, channel gurum seperti saya ini, kabar politik, akan berdampak? Kalau saya tidak gubres ya, dalam bahasa Jawanya nggak paten ya. Saya nggak tahu, mungkin nggak ngefek ya, karena dianggap tidak berpengaruh. Orang views saya juga sedikit, subscriber saya juga sedikit, mungkin nggak masalah. Jadi saya enjoy ya. Mudah-mudahan ya, pokoknya saya masih bisa berkarya, beraktivitas ya, seperti biasanya gitu. Siapa yang mau ngutik-ngutik channel gurum kayak punya saya ini, nggak menghasilkan dolar lagi, mau minta jatah apa? Jatah kamplenganmu. Oke teman-teman ya, kira-kira itu saja yang saya ingin ikut urun rembuk lah, meramaikan ya, hingar-bingar dalam dunia per-YouTubean terkait dengan adanya pengajuan draft dari Dewan Pers tentang jurnalistik yang berkualitas, yang intinya adalah mengatur ya, tidak ada lagi ke depan itu jurnalistik independen, jurnalistik warga ya, jurnalistik individu itu tidak diperbolehkan ya, kecuali kemudian sudah terfilterisasi, sudah difilter oleh Dewan Pers, baru bisa kemudian ditayangkan di media sosial atau dalam hal ini misalnya YouTube. Kira-kira seperti itu. Nah, lucunya dan uniknya, sebetulnya Google sebagai induk semangnya YouTube juga resah, nggak setuju dia. Ya, karena mereka dari Amerika ya, negara demokrasi besar, yang memang mengharapkan dengan adanya YouTube itu muncul suatu alternatif informasi yang bebas begitu. Kalau kemudian diatur-atur ya, jadi merepotkan. Dan kemudian kan YouTube memang diuntungkan dengan adanya channel-channel yang rame gitu kan. Iklan-iklan mereka kemudian menjadi laku. Mereka juga dapat duit. Ya, jadi Google sendiri itu katanya juga kurang nyaman dengan adanya pengajuan draft ini ya. Wes mbuh ya teman-teman ya. Saya hanya ingin ikut urun rembuk, pura-pura ngeramein begitulah ya. Ya, perkara berdampak ke channel saya atau tidak nggak paten ya.
dulu nggak ada YouTube juga tenang-tenang saja ya. Nanti kalau misalnya YouTube ditutup di Indonesia ya ya sudah ya wes ya. Kita piara kambing aja ngarit gitu. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa namanya bermanfaat lah untuk ngeramein jagat YouTube ini. Dan sekali lagi yang belum apa namanya subscribe, silakan subscribe, mumpung subscribe gratis ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.